Di part 2 ini ada logo gede banget nih Mbak ini. Go English. English Literacy School ya Mbak. Ya, Lah, betul. Mbak Susari tadi kemarin di part 1 kan kita udah cerita tentang bagaimana kehidupan di Irlandia Utara ya, di luar negeri, negara orang. Ya. Negeri jiran ya ini ya. Jiran Malaysia. Oh, jiran Malaysia. Wah, negeri apa ya? Negeri Inggris itu apa ya istilahnya? apa ya? Ya, Amerika kan pamansa. Ya negeri negeri orang ratu. lah. Oh, negeri ratu. Oh ya benar ya, Queens ya Queens, tadi ya. Oke, negeri ratu terus. Oke, di sana udah banyak cerita tuh keunikannya masing-masing. Setelah ke Indonesia pulang tuh 2017 akhir Desember. 2017 akhir Ya, Desember. Desember Nah, ya. itu ngapain dulu nih Mbak Susari di ya. Indonesia ya? Indonesia. Oke, saya dulu guru, sekarang pun juga masih pendidik ya gitu. Nah, saya balik lagi ke sekolah, ke SMA. Selain itu juga sempat bantu di kampus juga sih gitu. Di Nah, kampus. Di kampus. Boleh disebut? Oh ya nggak apa-apa sih. Oh ya, di UII, di jurusan pendidikan bahasa Inggrisnya. Itu 2018 sampai 2000 berapa ya kemarin? 2022 kalau nggak salah. Oh, lumayan lama ya lumayan berarti lama di sana, untuk berkegiatan di kelembagaan Ya. institusional ya. Gitu. Nah, terus sampai pada titik temu kok bisa menemukan Go English itu dari mana Mbak itu? Nah, ini ceritanya sedikit mundur gitu waktu Gak apa-apa. saya agak ini apa flashback ya. Jadi di tengah-tengah bikin disertasi kan, mikir, wah ini bentar lagi mau pulang nih ke Indonesia gitu. Apa sih yang bisa aku bagi ke teman-teman, ke apa ya murid-murid gitu. Karena ya alhamdulillah dapat kesempatan belajar keluar gitu. Paling nggak ada sedikit lah gitu ilmu yang didapat. Nah, habis itu mikir-mikir, saya jurusan bahasa Inggris, bikin komunitas yang bergerak di bidang bahasa Inggris gitu. Nah, di sana udah mulai bikin konsep, lalu balik ke Indonesia. Officially-nya sih sebenarnya nggak ada, cuma saya bikin April lah gitu. April 2018 saya mendirikan Go English. Masih di Irlandia waktu itu? Waktu itu udah balik sih, cuman konsepnya udah dari Irlandia, tapi bikinnya tuh di sini gitu. Nah, di sini terus saya bikinnya waktu itu masih pure komunitas, non profit gitu. Ya, itu pas ketemu kita di RCA itu di 2020 masih komunitas itu. Itu masih komunitas itu, masih komunitas ya. Komunitas. Nah, itu saya bikin ada 3 konsep kegiatan. Kelas gratis bahasa Inggris, habis itu guru pembelajar, guru menginspirasi. Guru yang kelas bahasa Inggris ya ini ya lah ya, ngajarin bahasa Inggris gitu untuk anak-anak sampai dewasa. Nah, guru menginspirasi itu konsepnya kayak ini sih ya, kayak Indonesia mengajar ala-ala gitu. Jadi orang-orang yang concern di bidang pendidikan, kita mengunjungi sekolah gitu, terus kita berbagi gitu. Nah, kalau guru guru pembelajar gitu, guru menginspirasi. Yang menginspirasi itu tadi yang kita ke sekolah. Kalau pembelajar itu kita kayak bikin sarasehan atau kalau sarasehan diskusi gitu? lah gitu ya. Kalau sarasehan katanya terlalu tinggi ya kayak diskusi ngumpul kayak FGD gitu. FGD. Kayak gitu. Terus ya kita diskusi masalah pendidikan kayak gitu, sharing ilmu kayak gitu sih. Konsepnya seperti itu. Nah, ya karena pandemi gitu. Jadi pas pandemi ya itu. Itu ketabrak pandemi. Ketabrak pandemi gitu. Kegiatannya sih udah berjalan lah ya, udah berjalan gitu. Terus ketabrak pandemi. Semuanya dilakukan online, gitu. Iya, kelas free-nya juga online. Terus saya mengadakan webinar sepekan 2 kali waktu itu, gitu, dengan berbagai tema lah, gitu. Bisa nanti teman-teman cek di ininya Go English di YouTube-nya Go English gitu. Lalu yang agak nggak bisa berjalan itu yang guru menginspirasi karena kita kan harus ke sekolah kan, harus door to door. Nah ini yang sampai sekarang masih belum ini jalan gitu. Kalau yang lain sih, terutama yang kelas gratis ini masih jalan sampai sekarang. Kelas gratis itu biasanya setiap hari apa Mbak itu? Kelas gratis ini saya bikin 2 konsep, anak-anak sama dewasa. Kalau yang anak-anak, nah ada sekarang sih karena saya tinggalnya di Jakarta ya, mostly gitu. Itu setiap Sabtu sore itu anak-anak. Oh, di sana juga ada juga kelas. Iya, saya bikin di sana juga. Terus kalau yang di Jogja itu alhamdulillah masih
terus berkegiatan tuh di Code. Oh, di Code. Nah, itu Minggu pagi. Itu lewat komunitas. Iya, itu komunitasnya. Yang di Code ini Mbak Farah ini koordinatornya. Yang kemarin itu ya, yang bantu-bantu itu. Gitu. Terus kalau yang online, yang dewasa tuh online, saya bikin online, tapi ini terjadwal gitu. Jadi kayak a series of gitu. Kemarin udah ada kelas IELTS 12 pertemuan. Nah, ini lagi berhenti dulu nih biar nafas gitu. Nah, nanti insya Allah sih kemarin teman-teman pada requestnya kelas TOEFL gitu. Oh, yang TOEFL ya? Belum ada sebelumnya? Belum ada. Yang IELTS ada malah IELTS sebenarnya udah. Kalau yang selama ini sih biasanya lebih ke speaking gitu sih, lebih ke yang public speaking. Ngobrol sih, lebih ke ngobrol aja gitu. Karena kadang mereka butuh tempat gitu, komunitas yang bisa diajak ngobrol paling bahasa Inggris sepemahaman dengan goalsnya dia mungkin ingin belajar bahasa Inggris, paling nggak harus ada yang sepemahaman juga. Iya betul. Nah, kayak gitu sih. Sekarang sih kegiatannya Go English seperti itu. Oh ya, sementara kan di Jogja tadi digerakkan oleh ada yang di Code melalui Mbak Farah ya, Mbak Farah koordinatornya, betul. Terus ini karena Mbak Susari kan sudah berkeluarga akhirnya ke Jakarta ikut suami, tapi logo ini tetap brandnya masih ada ya teman-teman, masih hidup. Baik di Jogja malah tambah di Jakarta. Iya. Go English ya. Iya, betul. Harus tetap inilah. Insya Allah bergerak berdampak ya untuk sesama. Betul. Masih muda juga toh Mbak. Harus semangat terus. Ya, untuk anak muda. Iya benar. Yang tua kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Boleh. Iya. Dulu tuh sempat bahkan awal-awal banget tuh untuk ojek online. Itu berarti pelatihan untuk ojol. Iya, itu pesertanya macam-macam dari yang muda sampai yang bapak-bapak begitu. Iya. Cuman kendalanya ya ojol kan ini ya waktunya fleksibilitasnya kurang dia tiba-tiba ada pesanan gitu. Jadi makin lama makin berkurang akhirnya ya saya ganti konsep ke yang lain gitu sih. Oke, menarik ini. Ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya sudah terkonsep, tapi karena keadaan memang harus berganti konsep, berganti ya Mbak. Iya, kita harus fleksibel sih. Fleksibel kalau enggak nanti enggak jalan programnya. Benar. Yang penting fleksibel. Betul, Jadi yang di Code itu juga, jadi saya jemput bola. Saya mikir. Itu mencari juga Mbak? Iya, saya kebetulan ada teman yang kenal sama pengurus di sana, terus saya dihubungkan gitu. Karena saya mikir kalau Go English menunggu gitu, dulu base campnya ada bukan di sini, ada di daerah ya dekat-dekat sini sih, tapi beda rumah gitu. Nah kan lumayan jauh ya dari kota ya gitu. Nah saya mikir kalau saya menunggu ya nanti program nggak jalan. Saya harus yang mencari ini, jemput bola lah gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama temen, dia punya kenalan di Code gitu, ya sudah akhirnya sampai sekarang. Oke. Berarti paling nggak pilotnya yang di dekat kota ada betul. Di Code tadi melalui Mbak Farah ya, dan dia juga kemarin aku lihat ya Mbak Farah itu masih mahasiswa baru ya, dia energinya besar banget Mbak itu. Dia semangatnya itu. Join di Go English itu waktu masih SMA kelas 1. Oh, sejak SMA ya? SMA itu keren keren sekali. Ya, mungkin besok ya, ini tinggal Mbak Farah nih. Betul, bisa tuh. Terus ini Go English ya Mbak ya. Ada pengembangan lain nggak Mbak setelah Go English ini? Nah dalam perjalanannya saya berpikir bahwa ya komunitas itu tetap perlu ada legal formalnya biar biar kuat gitu, biar sustainability-nya tuh terjaga gitu. Lalu saya sempat berpikir untuk bikin PKBM karena sempat ada kepikiran PKBM. PKBM itu kan program kegiatan belajar masyarakat. Iya, ya gitu. Karena setelah balik ke Indonesia waktu itu, ini agak flashback lagi, saya sempat ngajar di sekolah yang beda sekali dengan sekolah saya sebelumnya gitu. Yang sebelumnya kan sekolah ya mohon maaf middle up gitu ya, yang ini middle low. Nah di situ saya middle low itu gimana Mbak maksudnya? Dari kalangan ya orang tua yang tidak mampu gitu. Bahkan habis sekolah harus kerja, nguli kayak gitu. Nah di situ saya berpikir bahwa ya ini perlu perlu kita perlu di samping lah gitu untuk yang kalangan seperti ini gitu. Nah saya terus saya berpikir PKBM, cuman kemudian ya banyak inilah pertimbangan. Habis itu ada teman menyarankan udah bikin yayasan saja dulu gitu. Oh yayasan. Ada arahan untuk membuat yayasan. Gitu. Jadi PKBM-nya ntar dulu, kamu bikin yayasan dulu gitu. Habis itu ya saya baca-baca, pelajari yayasan itu seperti apa. Akhirnya bersama teman gitu bikin yayasan. Dan alhamdulillah 2021 Januari gitu. Itu
Yayasan Sayyidah Maryam Al-Qila namanya. Oh, namanya Yayasan Sayyidah Maryam. Ada Maryamnya, ada Al-Qilanya. Iya. Itu nama gabungan nama anak dan lain-lain atau enggak itu? Iya, itu Sayyidah itu perempuan. Jadi pendirinya itu ada 4 orang. Saya dibantu sama teman-teman 4 orang dan semuanya perempuan gitu. Perempuan. Ya. Maryam itu ya salah satu tokoh muslim yang keren gitu ya. Leader ya. Betul. Melahirkan anak yang luar biasa gitu. Jadi harapannya seperti itu juga di yayasan ini. Jadi Maryam Al-Qila. Nah, Al-Qila ini dari bahasa Irlandia sebenarnya. Oh, Al-Qila itu bahasa Irlandia? Gitu. Apa Mbak artinya? Cerdas artinya. Ya. Jadi kami berharap di yayasan ini akan tumbuh, akan lahir anak-anak yang cerdas gitu. Gitu sih. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Ikonik banget ya namanya. Kirain itu Al-Qila itu bahasa Arab ya? Ya, awalnya memang orang-orang mikirnya gitu. Cuman Al-Qila pakai K sih, bukan pakai Q. Oh ya, bukan pakai Q. Al-Qila itu mungkin Arab ya? Arab, kalau pakai Kela. Oh ya, oke. Kalau Kela itu Irlandia cerdas. Berarti kalau disambungkan anak yang cerdas terus lahir dari seorang ibu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi gitu ya. Dan keren. Itu kalau untuk Go English-nya kan tadi sudah kegiatannya itu apa saja tadi sudah dijelaskan ya terkait pendidikan kebahasa Inggrisan. Kalau Al-Qilanya juga beririsan. Betul. Iya, jadi yayasan ini memang bergerak di bidang pendidikan semuanya gitu. Go English sebagai cikal bakalnya, founding father-nya. Lalu ada Al-Qila School. Al-Qila School itu pendidikan. Kami harapannya sih nanti ini ya bisa didaftarkan ke dinas, tapi untuk saat ini masih belum. Ini pendidikan anak usia dini dulu dari KB sampai TK. Lalu juga meskipun mostly bergerak di bidang sosial, kami juga perlu support ya untuk pendanaan begitu sehingga benar. Kami ini bikin Al-Qila Institute, itu les-lesan gitu, bimbingan belajar. Lalu ada Al-Qila Store yang ya jualan apalah gitu, apa aja yang bisa dijual. Ada gitu. divisinya ya untuk mensupport ini sih. Benar. Karena mostly sebagian besar siswa dari Al-Qila School itu dapat beasiswa. Jadi mereka free, belajarnya free gitu. Ya ada donatur, ada yang kami juga ya dari unit usaha untuk mensupport begitu sih. Kalau di Al-Qila sendiri base camp-nya sama juga nggak Mbak? Atau terpisah? Saat ini sih sama semuanya di sini semua di sini gitu semua. ya. Alhamdulillahnya sih beberapa waktu lalu ada yang memberi wakaf gitu. Jadi kami sudah beli tanah di sebelah mana nih? Sebelah selatan. Selatan. Itu ada tanah. Oh, diwakafkan itu? Enggak sih, kami jadi beli ngasih dana gitu. Terus uangnya itu kami belikan tanah gitu. Ya ini lagi ikhtiar lagi agar bisa membangun. Kalau teman-teman mau sekalian Mbak ini mau bergabung menjadi untuk donasi ya. Ini untuk memperbesar pembangunan di Yayasan Al-Qila ya. Kalau tanahnya sudah ada ya Mbak. Tanahnya sudah ada, ini bangunannya yang tinggal menunggu dari teman-teman ya. Monggo. Nanti bisa hubungi lewat Go English ya? Go English bisa. Instagramnya Go English ya? Sama ya Go English? Bisa sih Go English atau ada websitenya juga. Ada websitenya? Apa Mbak websitenya nih biar teman-teman tahu? Nanti bisa ini aja kata kuncinya Sayyidah Maryam Al-Qila. Nanti di situ insya Allah udah muncul. Nanti tak tulis di deskripsi lah ya paling ya. Boleh. Tuh ya teman-teman, nah ini luar biasa sekali ya. Dari Irlandia terus walaupun cuma setahun langsung berkonsep, langsung ke Indonesia pulang langsung bergerak ya Mbak. Bergerak dampaknya luar biasa sekali ya. Dari semua kalangan terus sampai pada titik pengembangannya itu tadi mau membuat yayasan ya Mbak ya. Alhamdulillah udah ada untuk mewakafkan tanah ya. Tinggal bangunannya. Ayo teman-teman. Biar bisa lebih jangkauannya lebih luas gitu kalau ada ini bangunan yang lebih representatif ya. Karena selama ini kan masih pakai rumah gitu. Jadi secara support system memang perlu donasi sih Mbak memang untuk hal yang lebih besar itu ya biar teman-teman nih yang mungkin uangnya banyak atau daripada nanti bingung mau muter apa ya mending diwakafkan aja ya. Itu mengalir loh nanti pahalanya insya Allah jariah ya nanti kan kerjasama sama-sama sharingnya ada gitu ya insya Allah Oke. Kira-kira apa lagi nih Mbak yang mau diceritain dari terkait hal yang sudah dibangun Mbak Susari ini kan ada tadi yang saya lihat ya itu ada aset tangible ya yang terlihat
itu yang tanah diwakafkan. Dan juga aset intangible yang diperoleh Mbak Susari dari pengalaman berpendidikan baik di Indonesia maupun di Irlandia Utara sampai pada titik berdampak untuk masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak muda dan juga beberapa kalangan tertentu ya Mbak ya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang mau disampaikan terkait rencana ke depan atau pesan-kesan nih sebelum kita tutup Mbak Susari? Harapan saya sih ultimate goalnya itu saya ingin bikin kurikulum sendiri gitu. Dalam artian begini. Jadi sekarang kan banyak sekali kurikulum bahasa Inggris ya terutama ya ini bidangnya bahasa Inggris ya. Banyak sekolah-sekolah yang menengah ke atas itu memakai kurikulum internasional karena kan mereka ya support sistemnya ada lah gitu, dananya ada. Sementara sekolah-sekolah yang menengah ke bawah gitu itu ya buru-buru mau pakai kurikulum internasional gitu ya untuk pendanaan saja siswanya mungkin juga masih kesulitan begitu. Nah, saya ingin bikin kurikulum yang bisa saya bagi gitu ya, mungkin jual lah ya, kalau kan tetap perlu ada brand yang mungkin untuk mendorong itu ya bisa lebih luas lagi ya. Gitu untuk sekolah-sekolah yang menengah ke bawah gitu sehingga kualitasnya sama gitu. Ya, kualitasnya yang didapatkan mereka pun sama gitu ya. Itu sih itu ultimate goal-nya gitu dari Go English itu saya ingin bikin itu. Gitu. Ya, mungkin nanti dari teman-teman ya Freeman Channel siapa tahu nanti ada yang melihat ini dan mau berdonasi, mudah-mudahan nanti ada jalan ya Mbak ya. Donasi ilmu juga boleh kita kerjasama gitu. Ya, saat ini sih saya lagi bikin buku ya, bikin modul gitu. Bahasa Inggris sih. Jadi rencananya ya salah satu toolsnya kan buku. Jadi buku itu nanti bisa saya promosikan ke sekolah-sekolah. Yuk kita memakai buku ini untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Ada tips and triknya mungkin ya yang berbeda ya? Ya ada beberapa konsep yang memang saya bikin beda gitu. Keren sekali ya. Ya teman-teman, ini perlu dicontoh ya dari Mbak Susari itu, tidak hanya sekedar kita berdampak saja, tetapi kita juga ada ultimate goals juga ya Mbak ya, ada ultimate goals untuk sebuah perubahan dan keberlanjutan bagi generasi kita di Indonesia ya, ini khususnya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan ya Mbak ya. Mohon doanya, supportnya. Nanti saya juga bantu memediakan dari sini. Semoga nanti terbuka jalan-jalannya. Nah, ini dari kita mungkin cukup sekian ya Mbak Susari. Sampai bertemu di acara Ngopi Tipis yang lain. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap bisa berkelanjutan ya. Amin. Makasih. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.